MSAT 46 tahun putra seorang pemuka agama di Pelosok Jombang yang berstatus sebagai tersangka atas dugaan kasus ruda paksa gadis yang merupakan santriwatinya resmi dicatat dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Jatim. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto menegaskan, setelah diterbitkannya surat DPO atas nama MSAT, pihaknya akan menjemput paksa tersangka dari tempat dirinya berada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur. Halo, siang Firda. Ya. Luhur, bisa Anda informasikan apa alasan pihak kepolisian ini menerbitkan surat DPO bagi MSAT? Ya, untuk alasan dari pihak kepolisian, tepatnya dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim, jadi penerbitan surat DPO secara resmi terhadap tersangka yang berinisial MSAT itu yang merupakan seorang anak pemuka agama di sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu memang didasari oleh 2 kali upaya penyidikan atau mekanisme penyerahan tersangka kepada pihak kejaksaan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian menemui jalan buntu. Artinya pihak kepolisian yang seharusnya sudah harus menyerahkan berkas, kemudian tersangka kepada pihak kejaksaan, ternyata dalam 2 kali itu pula mengalami kegagalan. Jadi 2 kali surat yang dikirim kepada pihak MSAT di kediamannya itu mendapat penolakan dan mendapat semacam respon yang semacam tidak menguntungkan bagi bergulirnya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap hukum kasus perkara yang sedang menjerat si tersangka MSAT. Macam itu, Greta. Luhur, sejak kapan kasus tersebut dilaporkan pertama kali oleh korbannya? Jadi pertama kali dilaporkan oleh satu orang korban yang berdomisili di Jawa Tengah itu pertama kali secara resmi ya, laporannya itu sekitar tahun 2019, tepatnya di bulan November. Jadi memang laporan tersebut masuk di Polres Jombang Polda Jatim itu pertama kali, kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jombang untuk mekanisme penyidikannya pada Selasa tanggal 12 November 2019. Pihak Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan dan MSAT dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang dugaan ruda paksa, perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak di bawah umur dengan pasal 285 dan 294 KUHP. Dan kemudian karena tidak mendapati mekanisme hukum yang sesuai, maka Polres Jombang pun melimpahkan kasus MSAT tersebut ke pihak Polda Jatim yang ditangani oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim dan bergulir hingga tahun 2022 gini. Dan tanggal 4 Januari 2022 kemarin ternyata berkas kasus ruda paksa yang menjerat MSAT itu sudah dinyatakan lengkap P21 di Kejaksaan Tinggi Jatim, dan setelah tanggal tersebut seharusnya MSAT dan berkas perkaranya sudah harus dikirim ke pihak kejaksaan, tapi upaya dari pihak Polda Jatim untuk segera membawa MSAT kepada pihak kejaksaan pun mengalami kendala. Bahkan harus kami sampaikan juga, kemarin sempat beredar video singkat ya, kurang dari 2 menit beredar di media sosial, saudara. Jadi memang itu adalah video di mana penyidik yang tepatnya Subdit 4 Renakta itu berusaha untuk mendatangi MSAT, menyerahkan surat, kemudian berusaha untuk membujuk untuk ikut pada pihak penyidik untuk diserahkan ke kejaksaan, ternyata mendapati jalan buntu. Video tersebut merekam aksi bagaimana para penyidik itu datang dihadang oleh ratusan massa yang mengepung atau berjaga di depan lembaga pendidikan yang dikelola oleh keluarga besar dari MSAT. Dan video tersebut sempat viral dan kemudian ditanggapi oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto. Jadi memang video itu benar ada penyidiknya yang mengalami kendala untuk mendatangi MSAT, tapi tidak cukup riskan kendala tersebut karena memang agenda dari pihak penyidik saat itu adalah berniat untuk menyerahkan surat pemanggilan kedua untuk segera diserahkan ke pihak kejaksaan. Jadi memang kemarin ketika dihadang itu para penyidik hanya menyerahkan surat saja, dan setelah surat kedua pemanggilan tersebut benar-benar tidak direspon, tidak mendapati suatu bentuk informasi yang signifikan apakah MSAT ini berkenan atau tidak, maka akhirnya untuk tahap selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol Toto kemarin pada hari Jumat ya, MSAT resmi namanya dicatat dalam daftar
pencarian orang atas sebuah kasus kejahatan yang ditangani Polda Jatim, semacam itu, Vero. Luhur, apa saja sebenarnya apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sendiri dalam menangani kasus ini hingga kasus yang dilaporkan sejak 2019 ini tak kunjung ditindak tegas hingga tahun ini? Oke, kendala yang dialami oleh pihak kepolisian memang adalah lebih ke arah teknis untuk melakukan mekanisme ini penyidikan terhadap si tersangka. Jadi tersangka bahkan kalau boleh kami sampaikan sampai sudah berganti 3 kali Kapolda di Polda Jatim itu MSHT tidak pernah mendatangi atau tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Jadi memang hampir 3 tahun ini bergulir, MSHT berkali-kali dikirimi surat, dilayangkan surat untuk mengikuti mekanisme penyidikan, digali keterangannya atau dikonfirmasi bagaimana informasi yang berkaitan dengan kasusnya. MSHT tidak pernah datang dan Tribun Jatim sudah mengawal kasus ini sejak awal laporan ini dari Polres Jombang hingga saat ini bahkan. Jadi memang kendala yang dirasakan oleh pihak kepolisian adalah si pihak dari tersangka ini memang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan aturan prosedur pelaksanaan mekanisme hukum yang sedang bergulir yang diupayakan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat mekanisme hukum yang seharusnya begitu teknis, cepat dan sistematis itu akhirnya harus molor sekian tahun, semacam itu, Freda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan kasus Jombang, secara fakta yuridis bahwa tanggal 4 Januari kasus itu sudah dinyatakan P21. Maka tahapan berikutnya penyidik telah melakukan pemanggilan yang pertama itu hari Jumat. Kemudian hari Jumat tidak datang, yang bersangkutan lewat penasihat hukum memohon penundaan karena yang bersangkutan sakit, minta untuk sampai tanggal 10 Januari. Kemudian panggilan kedua tanggal 10 Januari kita telah layangkan, kemudian yang bersangkutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu. Kemudian kelanjutan dari fakta itu kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan kooperatif menjalankan hukum ini karena kasus ini sudah P21. Tinggal kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira itu. Dan ada kesulitan mengeksekusi tersangka karena kemarin sempat didemo sama. Saya kira bukan di demo ya, kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di jurnalis itu. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian.